Mu'minu, orang yang beriman, orang yang memiliki keyakinan, orang yang memiliki kepercayaan. Siapa? Percaya kepada Allah. Al-mu'minu mani tamanahu irduhu wa maluhu wa damuhu. Lihat, jadi tidak main-main. Yang dikatakan orang yang beriman itu ialah mani tamanahu damuhu irduhu wa maluhu. Siapapun yang ada di sekitar orang yang beriman itu aman. Apanya yang aman? Darahnya. Yang pertama. Yang kedua, maluhu, hartanya. Dan yang ketiga, irduhu, kehormatannya. Jadi kalau kita kumpul seperti ini sesama mukmin, sesama muslim, bahkan orang yang bersama kita itu merasa aman. Darahnya berarti tidak akan pernah terjadi pertumpahan darah sesama mukmin sama muslim, bahkan orang yang ada di sekitar kita aman darahnya sehingga tidak terjadi pembunuhan dan pembantaian. Itu yang pertama. Yang kedua, aman hartanya. Harta kita aman. Kalau berkumpul di lingkungan itu semua orangnya itu beriman dan Islam, dan orang yang di luar itu akan merasa aman karena orang yang beriman ini membuat keamanan, membuat rasa aman bagi siapa yang ada di sekitarnya. Mani tamanahu damuhu, jadi aman darahnya sehingga tidak timbul pertumpahan darah. Mani tamanahu maluhu, aman hartanya. Dan yang ketiga, mani tamanahu irduhu, kehormatannya. Ya. Jadi kita wujudkan diri kita ini selaku hamba Allah yang beriman. Orang yang ada di sekitar kita itu aman darahnya, aman hartanya, dan aman kehormatannya. Sehingga kita tidak akan pernah tukaran, tidak akan pernah bermusuhan, dan tidak akan pernah mengambil hak orang lain atau hartanya tanpa seizinnya, tanpa minta izin. Yang ketiga, haram kehormatannya, artinya mereka itu orang yang mulia, jangan dihina. Walaupun dia sendirian, tidak ada siapa-siapa, dia tetap akan aman. Laki-lakinya ya aman kehormatannya, perempuannya ya aman kehormatannya. Inilah. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata iman, orang yang beriman ini masya Allah, kalau kita kupas habis waktunya ini belum selesai. Jadi kata-kata iman itu saja. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah, ditakdirkan oleh Allah lahir dalam keadaan Islam dan menyandang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat jaminan Allah kepada kita. Kita buka Al-Qur'an. Tolong kalau ada HP silakan dibuka HP-nya. Surat yang ke-33. Surat yang ke-33 itu surat Al-Ahzab. Setelah surat As-Sajdah atau Alif Lam Mim Tanzil. Surat ke-33 ayat terakhir, ayat 73. Surat ke-33 ayat yang ke-73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Lihat jamaah, sungguh Allah akan menyiksa, mendatangkan adab kepada orang munafik laki-laki dan munafik perempuan. Jadi lihat, jadi kalau sudah mendapatkan titel munafik, sebutan munafik, itu laki dan perempuan sama saja. Kemudian musyrik, laki-laki dan musyrik perempuan itu akan diancam, diadab oleh Allah. Kalau orang munafik senantiasa berkata dusta, berjanji ia ingkari, diberi amanah dia khianat, dia akan ditempatkan oleh
neraka yang paling bawah. Itulah tempatnya orang-orang munafik. An-Nisa, surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 147. Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan oleh Allah di neraka yang paling bawah, dan kamu tidak akan pernah mendapati orang munafik itu ada yang menolong. Siapa? Yang kedua, wal musyrikina wal musyrikat. Orang musyrik laki-laki dan perempuan, siapapun kita, jika kita menyekutukan Allah, di samping kita menyembah Allah tapi masih menyembah kepada selain Allah, di samping kita masih minta kepada Allah tapi kita masih minta kepada selain Allah, seakan-akan kita tidak yakin, oh jangan-jangan tidak dikabulkan. Tapi kalau datang ke sana, langsung tok cen, setan yang akan nemani, sehingga timbullah kesyirikan. Perbuatannya syirik, manusianya, pelakunya adalah musyrik. Itu bisa jadi diperbuat oleh orang-orang yang beriman. Kalau imannya tidak kuat, ya kan, cari jalan yang enteng, yang gampang, dia akan meminta kepada selain Allah. Nah, kalau sampai jamaah yang dirahmati oleh Allah, na'udzubillah min dzalik wal iyadu billah, kita minta perlindungan kepada Allah. Jangan sampai, yang pertama, jangan sampai kita memiliki sifat nifaq, munafik, dan yang kedua, jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Ada yang tahu bahaya syirik? Ada yang tahu bahaya syirik? Syirik adalah dosa yang sangat besar. Kalau orang yang melakukan kesyirikan dinamakan musyrik, mati dalam kesyirikan, Allah akan menghapus segala amal perbuatannya dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah kalau dia mati dalam keadaan musyrik. Amalannya akan terhapus, dia kembali kepada Allah menjadi manusia yang rugi. Az-Zumar surat yang ke-39 ayat 65. Surat Az-Zumar surat yang ke-39 ayat yang ke-65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wala takunanna minal khasirin. Sungguh telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, jika kamu menyekutukanku dengan sesuatu apapun, lihat, siapapun berani menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, lihat ancamannya, la yahbatanna 'amaluka, niscaya pasti akan hapuslah seluruh rangkaian amalan. Lam taukid ditutup dengan nun taukid. Sungguh non pasti orang yang melakukan kesyirikan, amalannya, nilainya akan dihapus, nilai amalannya akan dihapus. Yang pertama. Dan yang kedua, wala takunanna minal khasirin. Sungguh non pasti kada orang yang sudah amalannya dihapus, didelet oleh Allah, sehingga kembali kepada Allah tidak memiliki apa-apa, maka dia akan menjadi manusia yang rugi. Na'udzubillah min, dan itulah bahaya syirik. Kalau bertobat, insya Allah sebesar apapun perbuatan syiriknya, lalu dia sadar dan memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini hikmah kita menyatakan diri mukminun billah, yakin dan percaya kepada Allah. Lihat dalam hadits qudsi, ya bena Adam, ya, lau ataitani bi qurabil ardi khataya summa laqitani lam tusyrik bihi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Lihat, wahai anak Adam, jika kamu datang kepadaku dengan sepenuh bumi kesalahan. Jadi kita menghadap Allah itu dengan sepenuh bumi kesalahan.
Akan tetapi kita tidak pernah menyekutukan Allah. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kalau kamu datang kepadaku tidak pernah menyekutukanku sedikit pun. Apa janji Allah? Jawabannya la ataituka biqurabiha magfiratan. Niscaya aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi itu pula ampunan. Ya. Selama kita yakin dan percaya kepada Allah, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita kalau kita memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, banyak dosa yang kami kerjakan ya Allah, baik sengaja ataupun tidak. Oleh karena itu ya Allah, saya datang kepadamu ya Allah, memohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami langsung. Selama kita itu mukminun billah, yakin dan percaya kepada Allah, sebesar apa dosa kita itu, kalau kita masih minta kepada Allah, masya Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, ma rajautani wa da'autani la ghafartu laka. Selama kamu masih minta kepadaku, dia jamaah. Jadi selama kita masih minta kepada Allah dan mengharapkan ampunan Allah, masya Allah, la ghafartu laka, niscaya akan aku ampuni bagimu. Kamu mendapatkan garansi ampunan dariku. Walau sarika, na'am walau sarika, meskipun mencuri, walau zana, meskipun berzina. Jadi dosa apapun yang pernah kita lakukan, selama kita itu masih mau meminta kepada Allah, memohon kepada Allah dan berharap kepada Allah, la ghafartu laka, itu janji Allah, niscaya aku ampuni untuk jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sampai ya. Ini lihat ayat yang tadi, dilanjutkan dulu ayat yang ke-73 daripada surah Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 73, liyu'adziballahul munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat. Lihat, orang munafik dan orang munafik laki-laki dan perempuan, musyrik laki-laki dan musyrik perempuan akan disiksa dan diadab oleh Allah karena kemunafikannya. Kalau orang munafik tempatnya di neraka paling bawah karena mati dalam kemunafikan. Kalau musyrik jelas tempatnya neraka jahanam karena amalnya tertolak, amalannya terhapus dan dia merasa merugi, maka tempatnya di neraka. Lihat lanjutan ayatnya, wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahim. Subhanallah. Lihat jemaah. Dan Allah akan menerima tobatnya orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Lihat, wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat, dan Allah akan menerima tobatnya orang laki-laki mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, wa kana Allahu ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jemaah. Begitu kita melakukan satu kesalahan, satu dosa, segeralah, jangan ditunggu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Inilah tanda orang yang beriman. Penyesalannya begitu melakukan perbuatan dosa, langsung memohon ampun kepada Allah, niscaya dia dapati Allah Maha Pengampun. Tahu ayatnya? Ayat jamaah, ada yang tahu ayatnya? Kalau kita melakukan kesalahan, perbuatan kita jahat, perbuatan kita jelek, bahkan kita mendolimi diri kita sendiri, setelah kita sadar, ya Allah, saya ini banyak berbuat jahat, banyak berbuat salah, bahkan berbuat zalim. Ya Allah, ampunilah kejahatan, maafkanlah kejahatan saya, ampunilah dosa-dosa saya. Niscaya Allah, niscaya engkau akan dapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada yang tahu ayatnya? Buka surat An-Nisa. Tadi kan ada yang surat An-Nisa ya, munafik itu. Surat An-Nisa surat yang keempat ayat yang ke-110. An-Nisa surat yang keempat ayat 110. Wa may ya'mal su'an dan barang siapa yang melakukan kejahatan, kejelekan,
au yadlim nafsahu, atau mendolimi dirinya sendiri. Banyak berbuat jahat, banyak berbuat dolim. Lihat ayat berikutnya, summa yastaghfirillah, karena dia mungkin sudah capek berbuat jahat, sudah capek berbuat dolim, lalu dia sadar dan memohon ampun kepada Allah. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillah, lalu mohon ampun kepada Allah. Apa jawabannya? Yajidillah ghafurur rahim, niscaya dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jemaah, Masya Allah, begitu cintanya Allah kepada kita yang menjadi hamba yang beriman. Masya Allah, mau minta apa kita? Begitu kita mengakui Allah Maha Pengampun, ya Allah banyak dosa yang kami lakukan, ya ampunilah, langsung. Sampai-sampai doa diajarkan oleh Allah kepada kita kalau kita ini banyak berbuat salah, karena manusia tempatnya salah dan lupa. Sebagaimana sabda Nabi, al-insan makhalul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Iya. Jadi kalau kita berbuat salah karena kita lupa. Jadi banyak hal-hal yang kita lupakan, mungkin lupa kepada perintah Allah, kita lupa sehingga tidak melakukan banyak. Jadi banyak berbuat salah dan sering lupa dan banyak berbuat salah. Jadi kalau kita ini sampai melakukan itu lalu kita lupa, segeralah kembali kepada Allah. Allah ajarkan dalam Al-Quran. Ada yang tahu ayatnya? Jelas kalau Nabi Adam ketika berbuat salah, melanggar larangan Allah dalam surah Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ke-23, wa qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami telah mendolimi diri kami, oleh karena itu ya ampunilah kami, kasihanilah kami agar kami tidak termasuk orang-orang yang merugi. Al-A'raf ayat surat ke-7 ayat 23. Tapi kalau kita betul-betul kita ini banyak berbuat salah sehingga tidak terhitung kesalahan kita, sudah diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran surah yang kedua, surat Al-Baqarah ayat terakhir 286. Ya Allah, jemaah, Masya Allah, sebesar apa kesalahan kita kalau kita itu mau mohon ampun kepada Allah, dimaafkan oleh Allah. Doanya jelas kan? Rabbana la tu'ahidna in nasina aw akhtana. Kurang bagaimana? Ya Allah, janganlah engkau hukum kami, jangan engkau tinggalkan kami. Rabbana la tu'ahidna, ya Allah, janganlah engkau siksa kami, janganlah engkau hukum kami innasina, jika kami lupa, nasya yansa, lupa, au akhtana, jika kami salah. Kurang bagaimana? Jadi kita sudah diajari satu doa itu, Rabbana la tu'ahidna innasina au akhtana. Subhanallah. Rabbana wa la tahmil alana isra, dan seterusnya. Ya Allah, janganlah engkau bebankan kepada kami, ya Allah, beban yang berat, kami tidak kuat untuk memikulnya, sebagaimana beban yang telah dibebankan kepada orang-orang yang. Kelihatan ujung ayatnya, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Masya Allah, senang Allah. Makanya kan kalau orang yang beriman minta kepada Allah, malaikat, tunggu, jangan kamu berikan, biarkan, saya senang mendengarkan rintihannya itu. Kalau orang kafir, cepetan, kasih cepat, biar pergi. Ya, kalau kita yang beriman, Masya Allah, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Maafkanlah kami, ya Allah, ampunilah kami, ya Allah, kasihanilah kami, ya Allah, dan tolonglah kami. Masya Allah, lengkap jemaah. Iya kan?
Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami ya Allah jika kami salah ataupun lupa. Dan janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang kami tidak bisa untuk memikulnya. Ya Allah, maafkanlah kami, kasihanilah kami, sayangilah kami, ampunilah kami, lindungilah kami. Masya Allah jemaah. Titik kulminasi terakhir orang yang beriman, janji Allah dalam Al-Quran. Ada yang tahu jemaah? Tolong HP-nya kalau ada dibuka Al-Quran ya. Surat yang ke-85. Surat yang ke-85, surat Al-Buruj. Ya. Surat Al-Buruj. Surat yang ke-85 ayat yang ke-10. Ini dalam pergaulan kita sesama mukmin atau di luar itu. Lihat firman Allah dalam surah Al-Buruj surat yang ke-85 ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat. Innal ladina, sesungguhnya orang-orang yang fatana yaftinu fitnah. Fatana yaftinu fatanan wa fitnatan fahuwa fatinun. Fitnah, cobaan. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, siapapun orang yang mendatangkan cobaan dalam kurung, dalam terjemahannya ya, menyiksa, menghina, mendolimi, menyakiti, bahkan membunuhnya. Summalam iyatubu, kemudian orang yang pernah mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun dia, tidak bertobat kepada Allah, tidak bertobat dengan perbuatan dolimnya, dia berani menyiksa, menelantarkan, pokoknya membuat orang mukmin laki-laki dan perempuan itu pokoknya betul-betul sudah sengsara, bahkan mungkin mati. Lalu yang berbuat seperti itu tidak bertobat, summalam iyatubu, apa ancamannya? Falahum adabu jahannam. Yang pertama, maka bagi orang-orang yang mendatangkan cobaan, menghina, menyakiti, menyiksa, bahkan membunuh orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan, kalau mereka tidak bertobat, dijamin oleh Allah neraka jahannam. Kalau tidak bertobat ya, kalau bertobat berarti diampuni oleh Allah perbuatannya. Yang pertama, yang kedua, walahum adabul hariq, dan bagi mereka adalah siksa dari api yang sangat membakar. Naudzubillah min dzalik. Ya jamaah, berarti kedudukan kita di dalam bergaul, berinteraksi aman. Tidak akan ada orang mendatangkan cobaan kepada kita. Tidak akan ada orang yang menghina kita, karena kita sudah dijamin oleh Allah. Siapapun orang yang memfitnah, mendatangkan cobaan pada orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan, lalu dia tidak bertobat, maka jaminannya adalah neraka jahanam dan api yang sangat membakar. Naudzubillah min dzalik. Lihat jemaah, itulah subhanallah. Makanya kita mudah-mudahan kita tahu, makanya doanya Allahumma tsabbit imanana wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tadi kan akhir surat Al-Baqarah ditambah ini, ya Allah, tsabbit imanana, tsabbata yusabbitu tasbit, tetap ya Allah, tetapkanlah keimanan kami ya Allah. Wasabbit aqdamana, dan tetapkanlah pendirian kami. Jadi kita tetap dalam keadaan iman dan tetap dalam keadaan Islam. Allahumma amitna bil iman wal Islam. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, matikanlah kami ya kita ini dalam keadaan iman dan Islam. Makanya jamaah, kalau jalan jangan mengucap amit amit amit, jangan ya. Kalau pas ada orang duduk kita berjalan jangan amit amit amit, tidak ada aturannya. Yang adalah assalamualaikum, kan
Amit itu asal kata daripada amata mata yamutu mautan kan mati. Ditambah alif mata amata itu matikan. Amata yumitu amit matikan. Amit matikan. Ya. Amata yumitu imatan mayit. Jadi coba. Apa? Kelebihan bahasa Arab. Ya, amata yumitu amit matikan. Innallaha kan ada kan yuhyi wa yumit kan amata yumitu innallaha yuhyi wa yumit ahya yuhyi menghidupkan. Jamaah yang dirahmati Allah sudah. Jadi insyaallah sudah iman. Jadi dari ayat yang ke-119 surah At-Taubah yang pertama sudah iman. Makanya kita harus senantiasa minta kepada Allah, Allahumma tsabbit imanana wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kita minta kepada Allah agar iman kita ditetapkan oleh kepada diri kita, kemudian teguh berdiri kita dalam Islam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Taala, makanya ini masalah iman, aman. Setelah itu apa? Makanya Allah percaya kepada kita orang-orang yang beriman. Cirinya apa? Sebelum kita lanjutkan, ya, tidak terasa waktunya masih masalah iman. Ya, satu ayat dipreteli satu persatu, ya. Karena orang yang beriman itu kita ini perintah Allah berat maupun ringan, enteng maupun berat, kecil maupun besar, jawaban kita apa? Kalau dalam surah Al-Baqarah surat yang kedua ayat 285 sama kan amana rasul bima unzila min rabbil wal mu'minun qulun amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin minhum qalu sami'na wa ata'na, ya kan? Wa qalu sami'na wa ata'na. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Tapi dalam surah An-Nur surat yang ke-24 inilah sehingga Allah membebankan kepada kita selaku hamba yang beriman, karena orang beriman sudah tidak pernah menolak dan tidak pernah mengeluh. Jawabannya adalah surah An-Nur surat yang ke-24 ayat yang ke-51. Ada yang hafal? Surat An-Nur surat yang ke-24 ayat yang ke-51. Pas ya, pas buka surat An-Nur. Ayatnya iya ini 55 51. Sila jamaah ayat ini ya. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman hanyalah apabila jawaban orang beriman itu apabila diseru oleh Allah dan Rasulnya untuk menetapkan satu ketetapan, untuk memutuskan satu keputusan. Jawaban kita selaku hamba yang beriman, sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah keputusan itu dan kami taati. Hikmahnya apa? Nilainya apa orang yang taat, sami'na wa ata'na, setelah mendengar lalu dikerjakan, ditaati? Hikmahnya, nilainya, faulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang bahagia. Mereka itulah orang-orang yang menang. Ya, maka jamaah, doa Allah tetap senantiasa ya menguatkan keimanan kita, menetapkan keislaman kita. Dah selesai. Sekarang ayat berikutnya setelah iman adalah ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Lihat jamaah, iman dan takwa tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang beriman harus dibuktikan keimanannya dengan ketakwaan. Orang yang bertakwa harus didasari dengan iman kepada Allah. Karena titel takwa diraih oleh orang yang beriman dengan melaksanakan saum Ramadan. Al-Baqarah surat yang kedua ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah
diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Lihat jemaah. Jadi iman dan takwa itu ibarat ikan dan air. Jadi ikan tidak bisa dipisahkan dari air. Kalau ikan dipisahkan dari air, maka akan mati. Dan sekarang kita, sudahkah kita ini membuktikan keimanan kita dengan ketakwaan? Bagaimana caranya? At-taqwa ta'atullah fi awamirihi wajtinabu nawahihi. Takwa adalah mentaati semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang. Selesai, itu saja sudah. Lampu merah mandek, lampu kuning hati-hati, lampu hijau berangkat. Selamat. Halal nakul, kita makan. Haram nabtain, haram kita menjauh. Ya jauh aman sudah. Makanya orang yang bertakwa dimanapun berada senantiasa hati-hati. Itulah konsekuensi terbesar bagi orang yang bertakwa dengan dasar iman. Hidupnya senantiasa hati-hati. Rahasianya apa? Kembali kepada sabda Nabi dalam riwayat yang sahih, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Wa yushiru ila sadri salasa marratin. Nabi menunjuk dadanya 3 kali. Berarti tempat pangkalnya takwa itu di dalam hati. Iman juga gitu, di dalam hati. Al-iman ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman itu diikrarkan di dalam hati, lalu dibuktikan dengan amal perbuatan. Makanya amal perbuatan inilah realisasi dari keimanan adalah takwa. Makanya orang yang beriman untuk melaksanakan perintah Allah senantiasa hati-hati. Dengan nilai kehati-hatian kita karena keimanan kita, sehingga muncullah ketakwaan. Subhanallah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Kalau kita ini betul-betul buktikan keimanan kita dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi ayyi makanin kunna aminin. Kira-kira jemaah tahu pada artinya? Fi ayyi makanin kunna aminin. Dimanapun kita berada akan senantiasa merasa aman. Itu sudah jadi Allah. Bukan ngarang-ngarang kita jemaah. Dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan, surat yang ke-44 ayat 51. Surat yang ke-44 ayat 51, surat Ad-Dukhan. Ada yang hafal? Innal muttaqina fi maqamin amin. Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu fi maqamin amin, berada di makom yang aman, berada di tempat yang aman. Di masjid-masjid takwa aman, di luar masjid ya sudah, lingkungan dan keluarga masyarakat aman, karena masyarakatnya mukminun muttaqin, orang yang beriman dan bertakwa. Makanya jangan heran ketika Nabi bersabda dalam riwayat yang sahih, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Di rumah ya bertakwa, di masjid takwa ya tetap bertakwa, di luar masjid ya bertakwa. Fi ayyi makanin kunna nattaqillah. Dimanapun kita berada, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah fi aminin. Kita di dalam keamanan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ya, dengan ketakwaan yang kita miliki lalu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, masya Allah jamaah. Sebetulnya kalau kita betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, tak akan pernah kurang satu apapun. Kita yakin dan percaya kepada Allah keimanan kita, lalu kita buktikan keimanan kita dengan mentaati semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu sudah pasti
dikategorikan pasti, dikatakan pasti jaminan Allah bagi orang yang bertakwa, jelas. Sampai detik ini pun jam 6.47, kalau kita tetap dalam keadaan iman dan takwa, akan kita dapati persoalan-persoalan yang tidak bisa kita pecahkan akan Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Rizki yang kadang-kadang datang kepada kita tak terduga dan disangka-sangka datangnya ada saja. Karena kepasrahan kita, ketawakalan kita kepada Allah, maka seluruh kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah. Lihat. Dan Allah akan senantiasa memberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Dan yang terakhir, bagi orang yang bertakwa, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya dan Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. At-Tolak surat yang ke-65 ayat yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Harus hafal jamaah. Kalau kita kepikir hidup ini, makanya jangan lepaskan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, jangan. Siapapun orangnya kalau sudah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, ya jangan salahkan hidupnya terlonta-lonta, disesatkan oleh orang, dibingungkan oleh orang, karena sudah melepaskan diri dari Al-Quran dan Sunnah. Kita kembali dulu tentang ketakwaan kita. Itu sudah jaminan Allah dalam surah At-Tolak, surat yang ke-65 ayat 2, 3, 4, dan 5. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan baginya jalan keluar yang terbaik. Jadi solusi dalam problematika hidup kita ada saja. Masya Allah, orang itu yo, kalau membacakan persoalan, alhamdulillah, aduh merasanya. Yang pertama. Yang kedua, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Masya Allah, kita mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada saja rezeki. Materi rezeki yang berupa materi, dan ada rezeki yang tidak berupa materi. Yang tidak nampak, rezeki yang nampak dan yang nampak. Lihat yang lanjutan ayat yang ketiga ini untuk meyakinkan diri kita jamaah. Dalam surah At-Talaq surat yang ke-65 ayat yang ketiga, jangan mandek hanya wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Jangan mandek di situ titel orang yang bertakwa, jaminan bertakwa. Lanjutan dulu, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini titik kulminasi terakhir. Garis bawahi. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Siapapun orangnya setelah yakin dan percaya kepada Allah, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya, lalu dia pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah. Lihat janji Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapapun orang yang pasrah dan tawakal kepada Allah, maka dia Allah akan memenuhi segala kebutuhannya. Makanya dalam satu doa, kalau kita dalam kondisi bingung, tidak menentu, ketakutan, gusar, bacalah apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kita. Cukuplah Allah yang akan melindungi kita, menolong kita, dan mengawasi kita. Karena Allah sebaik-baik pelindung. Kurang bagaimana aja. Makanya lihat, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapapun orangnya yang pasrah tawakal kepada Allah, maka Allah akan memenuhi segala kebutuhan. Ya Allah, saya butuh ini, ya Allah, ada nanti jalannya. Ya Allah, saya butuh ini, ada. Makanya jamaah, saya sampai sekarang pun tidak akan pernah ragu dan tidak akan pernah berkecil hati. Siapapun kita yang anak-anaknya sampai detik ini mengenyam pendidikan, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Yang sampai detik ini anaknya masih duduk di bangku sekolah atau pendidikan, tidak usah berkecil hati dan jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Apapun yang kita butuhkan, tok cair ada. Berapapun biaya yang dibutuhkan ada. Malah kemarin cerita sama saya, ya Ustaz, alhamdulillah anak saya kuliah di UI, sampai sekarang pun belum pernah masuk di perguruan, tapi sudah masuk semester 3. Tapi
Saya tidak pernah mengeluarkan uang. Tadi dia sudah bingung, kira-kira bisa apa enggak biar anak. Ternyata satu, dapat bidik misi, iya kan? Banyuwangi kan kalau negeri kan dapat bidik misi. Kedua, dapat ya Allah jamaah. Makanya ya Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Lihat, wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang pasrah dan tawakal kepada sudah selesai. Ya Allah, saya sudah berbuat dan sudah berusaha, jadi saya selebihnya kami kembalikan kepadamu ya Allah. Lihat, fa huwa hasbuh, maka dia Allah yang akan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Butuh apa kita? Ya Allah, anak kami ya Allah sekarang sudah waktunya bayar SPP. Gimana caranya? Sudah akan Allah. Dengan cara Allah bagaimana kita ada yang penting. Tahu-tahu sudah ada. Bukan berarti maaf bin salah bin tidak. Karena Allah lah, karena kita yakin dan percaya kepada Allah, insya Allah semuanya akan terpenuhi. Lihat, yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Ini sudah kita dapat. Siapapun kita yang bertakwa kepada Allah, seluruh urusan kita mudah. Everything is very easy. Bahasa apa datang? Ya, everything is everything very easy. Jadi segala sesuatunya mudah. Itu belajar di sana dulu. bahasa Inggris. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Taala. Makanya Masya Allah. Terakhir, titel takwa ayat yang kelima daripada surat Thalaq, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yuqaddim lahu ajran. Bagaimana? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menghapus, mendelet semua kesalahan-kesalahannya alias dosa-dosanya. Kan takfir, kafara yukaffiru takfir. Baca kafaratul majlis, kan? Kafar kan menutup cover. Loh ya kan? Udah kari bagus covernya ya. Kan sampul tutup, ditutup, kan bahasa Arab ya, cover. Bisa pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab. Kafar atau kafir, cover, penutup, sampul. Yukafir, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ajran. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah tutup, Allah hapus semua kesalahan-kesalahannya, Allah hapus, ampuni semua dosa-dosanya. Yang pertama, yang kedua, wa yu'adzim lahu ajran, dan Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. Satu kebaikan akan dibalas 10 kali kebaikan, bahkan menjadi 700 kali kebaikan, bahkan lebih dari itu jika Allah menghendaki. Percaya apa enggak? Alah, nanti saya tanya ayatnya. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, dibalas oleh Allah 10 kali kebaikan. Dan barang siapa yang melakukan satu kejahatan, tidak akan dibalas oleh Allah kecuali sebesar kejahatan itu, dan mereka tidak dianiaya alias tidak dirugikan. Jadi dalam Islam itu 1/10. Satu kesalahan sebesar itu saja, kalau dia bertobat sudah. Tapi satu kebaikan dibalas dengan 10 kali kebaikan, bahkan menjadi 700. Surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 261. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang menapakkan sebagian rezekinya di jalan Allah ibarat satu biji yang tumbuh kemudian memiliki 7 tangkai. Tiap tangkai 100 biji. Berarti dari satu biji menjadi 700 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah masih mau melipat gandakan dari itu semuanya. Kenapa? Wallahu wasi'un alim, karena Allah Maha luas karunia-Nya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Taala, itulah titik kulminasi orang yang bertakwa.
Di samping mendapatkan keamanan imma fid dunya wa imma fil akhirah, di dunia dan di akhirat, titik kulminasi terakhir kita akan menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah. Enak apa enggak? Enak. Tingkatan surganya jelas tinggi. Buka Al-Quran surah yang ke-49, surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. Pokoknya jemaah, tunjukkanlah keimanan kita, lalu buktikan keimanan kita dengan ketakwaan, taati semua perintah Allah, ambil yang baik, tinggal yang buruk, makan yang halal, jauhkan yang haram, kerjakan perintahnya, jauhkan larangannya. Insya Allah kita salamah wa sa'adah fid dunya wal akhirat. Kita akan selamat dan bahagia di dunia dan akhirat, menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah karena ketakwaan kita. Selesai. Yang terakhir, yang ketiga, wa kunu ma'as shadiqin. Kan satu ayat tadi kan? Minta kesabarannya, masih jam 6.58. 2 menit. Mudah-mudahan tidak cukup. Mudah-mudahan tidak cukup, berarti kurang. Iya saja. Ya kalau selesai dah. Nanti kapan-kapan lagi ya untuk wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jamaah. Masya Allah. Ini Allah, bukan kita. Saya merinding. Orang yang beriman diperintah oleh Allah supaya bertakwa kepada Allah. Setelah itu perintah yang kedua, dan hendaklah kamu senantiasa bersama orang-orang yang benar. Sidqul kalam, benar dalam ucapan. Sidqul amal, benar dalam perbuatan. Masya Allah. Makanya Hanafiya, sifat wajib bagi Rasul kan 4: siddiq, amanah, tabligh, dan fatona. Sifat mustahil bagi Rasul adalah kedzib, khianat, kitman, baladah. Jadi orang yang suka berbohong, suka berkhianat, dan tidak bisa dipercaya, itu karena bodoh, baladah. Tapi orang yang cerdik, fatona, ya kan, siddiq, amanah, tabligh, fatona. Orang yang cerdik, pandai, dia akan senantiasa berkata jujur, dia akan senantiasa amanat, dapat dipercaya, dia akan senantiasa tabligh, menyampaikan karena dia cerdik. Tapi kalau orang yang bodoh, diberi amanat, khianat, dititipi, tidak disampaikan, kalau ngomong dusta, naudzubillah min dzalik. Sudah. Makanya zaman dirahmati, makanya mari ya, sudah pas jam 7, ditambah apa enggak? Ya sudah, titik kulminasi terakhir ya. Makanya buktikanlah keimanan kita dan ketakwaan kita dengan sabda Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Inilah sikap kita dalam hidup dan kehidupan, bertakwa kepada dimanapun kita berada. Kemudian perbuatan yang pernah kita lakukan, perbuatan yang buruk, imbangi dengan perbuatan yang baik. Niscaya Allah akan menghapus keburukan itu diganti dengan kebaikan. Dan yang terakhir ya ada wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah, masya Allah, bergaullah kita pertama terhadap diri kita, kemudian keluarga kita, dalam sekup yang kecil rumah tangga. Setelah itu dalam masyarakat kita, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia